Hai Aquarius, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Aquarius ya. Kali ini saya ditemani oleh Cemplon Sekelepan Empon-Empon dan kita mau ngebahas tentang apa ya? Ini pokoknya ngebahas tentang dirinya. Iya, ini adalah untuk seseorang yang ada di hati kamu dan kita mau lihat secara detil apa kondisinya, apa yang dirasakannya, apa yang tersembunyi, apa yang ada di dalam hatinya. Oke, well. Kita akan lihat. Dan ini sifatnya adalah general reading ya Aquarius, artinya belum tentu resonate dengan semua Aquarius. So, be wise and be smart sayangku. Dan thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang mengalami gundah gulana, panik, gelisah, kebingungan, saat ini biar cahaya ilahi masuk melalui celah-celah dan luka hatimu, menyembuhkan hatimu, menenangkan dirimu, membeningkan dirimu, sehingga apapun yang menjadi persoalan di dalam kehidupanmu, kamu bisa tenang dan kamu bisa melihat solusinya dengan jelas. Oke, diterima ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayangku. Oke, well. Energi utama untuk Aquarius ya. Ini seseorang yang kamu tuju yang ada di dalam hati kamu. Oke. Apakah? Ya. Oke. Apa yang menjadi kondisinya saat ini? Oke. Well, saat ini dia sedang mencoba untuk membangun atau menata hatinya ya. Jadi di sini saya bisa melihat bahwa dia sedang membangun harga dirinya kembali. Sepertinya harga dirinya ini udah hancur-hancuran gitu ya. Harga dirinya itu udah nggak tahu, segala peristiwa di dalam kehidupannya itu membuat dia merasa hancur ya. Dan dia sedang membangun dirinya sendiri, artinya dia sedang membangun untuk menata hatinya, menenangkan diri, dan dia mengatakan kayak aku ini berharga kok gitu. Aku ini berharga, aku ini powerful gitu. Itu dia sedang membangun dirinya seperti itu dan dia pun sedang membangun finansialnya ya. Membangun finansialnya karena sepertinya pun ini terjadi sesuatu di dalam kehidupannya terkait dengan finansial dan saat ini dia sedang membangun pertemanan ya, dia lagi baik-baikin orang dan dia sedang membangun rasa syukur gitu di dalam hatinya. Sepertinya kalau dilihat dari energi saat ini yang terlihat jelas dia sedang ingin menata kehidupannya. Kenapa? Well, kita lihat ya. Untuk emosi yang dirasakan oleh dia. Aquarius. Emosi yang dirasakan olehnya. Wow. Nonsense ya. Oke. Kenapa dia ingin kembali ke masa lalu ya? Ya. Dia sedang merasa bahwa hidupnya itu falling down. Falling down itu artinya jatuh berantakan. Ya, dia merasa hidupnya tuh saat ini sedang gak karu-karuan kondisinya saat ini. Falling down. Dan banyak hal yang menurut dia itu gak masuk akal. Gak masuk akal artinya kejadian-kejadian dalam kehidupannya tuh kok bisa sih kayak gini gitu loh. Mungkin dia adalah seseorang misalnya gini ya, contohnya misalnya. Selama ini dia merasa bahwa duitku tuh banyak kok, aku tuh pinter kok. Tapi kok bisa hidupku tuh berkele?
kok bisa ya hidupku tuh belangsak. Nah, itu artinya nggak masuk akal. Karena sebetulnya secara manusiawi atau secara pikiran atau secara logika ya, nggak mungkin gitu loh hidupnya dia tuh seperti sekarang ini. Tapi this is happen. Ya, it happen. Ini yang namanya proses taubah sebetulnya ya. Dan ini yang dia rasakan ya. Eh, saya nggak tahu ya kenapa dia ingin kembali ke masa lalu. Dia ingin kembali ke masa lalu artinya bahwa keadaannya, kondisinya hari ini itu jauh lebih buruk daripada keadaan dan kondisinya di masa lalu. Di mana mungkin itu ada kamu di dalamnya, ada kamu di dalam kehidupannya, ya. Oke, dan kita akan lihat untuk perasaannya ya. Wow, ini sih yang ditunggu-tunggu, dan ini Bunda pakai kartu baru. Ini kartu bikinan Bunda sendiri ya, kartu baru. Kita akan lihat. Ini sih kartunya baper banget. Kartu-kartunya baper banget ya. Kita akan lihat apa yang dia rasakan sebetulnya tentang kamu. Apa yang dia rasakan sebetulnya tentang kamu. Ini tadi tentang kondisinya dia secara general. Kondisinya secara umum ya, kalau misalnya kamu penasaran. Oke. Kita akan lihat tuh perasaannya. Apa yang dia rasakan tentang kamu. Tada! Ya. Ini kamu dan dia terpisah ya. Terpisah, sepertinya dia yang pergi dari dalam kehidupan kamu. Dan saat ini dia berkata kepada kamu bahwa kamu tuh nggak salah kok gitu loh. Kamu tuh nggak salah, jadi kamu tidak perlu merasa bersalah, merasa ada sesuatu yang kurang. Mungkin ketika dia pergi, kamu bertanya-tanya, aku tuh kurang apa sih? Kesalahan apa sih yang aku lakukan? Mbok ngomong gitu ya. Bicara dong. Kan bisa diperbaiki kalau misalnya ada kesalahan. Gitu. Tapi ternyata sayang, it's not about you. Ini bukan tentang kamu. Ini adalah tentang dia sendiri ya. Kalau melihat kondisinya saat ini yang acak adul, berkele, belangsak, whatever that is ya, apapun itu, memang di dalam dirinya itu lagi ada lagi ada pergolakan-pergolakan ya. Karena kan memang kita tuh selalu menarik apa yang termanifestasi itu kan berdasarkan dari perasaan kita sendiri ya, dan ini yang memang dia rasakan. Perasaannya tuh memang lagi berkele. Jadi dia pergi dari kehidupan kamu itu bukan karena kamu salah. Bukan ya sayang. Sama sekali bukan karena kamu salah, ya oke. Ini adalah tentang dirinya sendiri yang memang lagi kacau, ya, kehidupannya memang sedang kacau. Jauh di lubuk hatinya, jauh di lubuk hatiku. Malah nyanyi sih Bunda, habis inget sih. Jauh di lubuk hatinya, dia kangen kamu loh, makanya dia pengen kembali ke masa lalu. Ya, dia kayak ingin semacam mengulang kembali masa lalu, karena sebetulnya dia rindu sama kamu. Dia kangen sama kamu. Dan dia berkata kepada kamu, aku nggak tinggal lama-lama bersama kamu, maafin aku ya. Ngeghosting, ini dia ngeghosting ya. Dia ngeghosting, ghost. I won't stay for very long, I'm sorry. Aku pergi, aku nggak stay lama, aku tidak tinggal lama bersama-sama dengan kamu. Maafin aku ya, itu yang dia katakan. Oke. Kamu masih terlihat mempesona di matanya dia, ya. Kamu masih terlihat mempesona. Jadi, buat kamu yang mungkin kayak merasa bersalah, kayak bertanya-tanya, merasa nggak dicintai, merasa nggak diinginkan, no, ya, stop it. Hentikan perasaan-perasaan itu, karena ternyata di dalam hatinya dia, mungkin dia nggak ngomong sama kamu, tapi di dalam hatinya dia, itu dia mengakui bahwa kamu mempesona dan kamu itu ada di dalam hatinya sebenarnya. Nah, ada penyesalan di sini, regrets. Aku menyesal atas tindakanku. Aku menyesal aku sudah mengecewakan kamu. Dia menyesal ya sayang. Dia menyesal. Ada regrets di sini. Aku menyesal karena aku sudah mengecewakan kamu.
Ya, dan di dalam hatinya sebenarnya dia pengen gitu bersatu dengan kamu, ya. Sebenarnya dia pengen bersatu dengan kamu, dia pengen terjadi union lagi bersama dengan kamu. Makanya that's why kenapa dia pengen kembali ke masa lalu gitu ya. Cuman nggak tahu mungkin karena gengsi atau gimana. Kita lihat. Oh my goodness. Dia akan kembali kepada kamu ya. Dia sedang mengumpulkan keberanian untuk kembali kepada kamu. Tungguin aku katanya. Tungguin aku. Tunggu. Jadi dia mencoba menjelaskan dia kemarin pergi dari dalam kehidupan kamu itu karena dia takut kalau semakin lama itu dia akan semakin terseret gitu oleh cintamu. Dia takut dia nggak bisa melepaskan diri ya. Dia takut dia nggak bisa melepaskan diri dari dirimu ya. Jadi sebetulnya bukan karena kamu tidak menarik, bukan karena dia tidak mencintai kamu. Justru karena dia mencintai kamu, dia rindu kepada kamu, dia pergi. Karena dia berpikir, nanti aku akan semakin sulit untuk melepaskan diri dari kamu, ya. Dan dia pengen loh sebenarnya bersatu dengan kamu. Kita akan lihat realitanya, ini perasaannya dia ya. Dan kita akan lihat untuk realitanya ke depan. Apa yang akan dia lakukan terkait dengan kamu. Oke. Apa yang akan dia lakukan terkait dengan dirimu ya sayangnya? Gimana ya? Oke. Lah, gimana ya? Kadang-kadang tuh heran gitu loh. Orang tuh kalau suka, kenapa sih nggak ya dia nggak mengakui perasaannya aja. Tapi lebih mentingin egonya gitu loh. Iya, oke. Well, oke darling Aquarius ya. Ini akan terjadi ke depannya. Ya, sekalipun dia ingin kembali ya. Dia tadi berkata wait for me, tungguin aku ya. Dia pengen kembali, dia pengen union sama kamu sebetulnya ya. Dia pengen kembali, pengen union sama kamu. Tapi di sini egonya itu masih terlalu besar. Ya. Jadi sekalipun di pikiran bawah sadarnya dia, sekalipun di dalam hatinya dia yang terdalam, dia pengen gitu balikan sama kamu, tapi egonya atau apa ya, ego itu arogansinya dia ya, arogansinya dia itu mencegah dia untuk melakukan itu. Jadi dia lebih memilih untuk mensabotase dirinya sendiri, dia lebih memilih ego ya. Eh, nggak mau, dia tetap udah nggak usah, gengsi gitu ya, gengsi. Pokoknya aku nggak mau, malu gitu kalau misalnya dia balik kepada kamu, malu untuk mengaku salah, malu untuk cerita bahwa kehidupannya sekarang itu belangsak gak karu-karuan, malu, dia malu gitu loh. Dan apa yang dia lakukan? Dia cuma stalking kamu ya, dia cuma stalking kamu, memandangi foto kamu. Aduh, ya itulah manusia. Kenapa sih ya, kenapa nggak mau jujur aja gitu, egonya yang mencegah dia melakukan itu. Dia cuma bisa memandangi foto kamu dan ya ini tidak akan berhenti sebetulnya kalian berdua itu saling mirroring kok, saling berkaca. Artinya luka hatinya dia itu sebetulnya juga luka hatinya kamu gitu loh. Ya, masalah yang membuat kalian berpisah itu sebetulnya masing-masing ya karena ego masing-masing, ego kamu dan dia masing-masing. Jadi sebetulnya kalian itu saling berkaca. Dan sayangnya egonya itu begitu besar, begitu tebal sehingga itu membuat dia menahan untuk tidak menghubungi kamu. Dia lebih memilih untuk sakit, ya. Lebih memilih untuk sakit, lebih memilih untuk mati daripada dia itu harus datang kepada kamu, mengaku salah, mengaku tentang perasaannya jujur bahwa dia itu masih sayang sama kamu. Sebegitunya gitu loh. Jadi dia lebih memilih untuk tidak kontak kamu. Dia lebih memilih untuk menghindari percakapan ya. Dia lebih memilih untuk marah dan membangun tembok ya. Bahkan mungkin beberapa
dia sudah blokir kamu ya, dia sudah blokir kamu, pada sebetulnya dia tuh pengen ngebuka blokir, tapi egonya itu membuat dia sebodo amat, udah deh, sebodo amat ya. Dia lebih memilih untuk denial dan memalingkan muka gitu, memalingkan atensi. Akhirnya dia menyibukkan diri dengan macam-macam itu tadi ya, menyibukkan diri dengan membangun finansial, mencoba menyibukkan diri dengan bergaul dengan teman-teman sebanyak-banyaknya. Dia sedang menata kehidupannya sendiri. Itu sebetulnya ada satu di dalam hatinya yang dia coba ingkarin di sini. Well, it's a little bit sad ya, sedih sih sebetulnya ya. Sedih ya, Aquarius. Dan ini untuk kamu yang dealing dengan, saya akan gali untuk zodiaknya. Dan untuk kamu yang dealing dengan zodiak-zodiak berikut. Ada Sagittarius, Aries, Leo. Oke. Sagittarius, Aries, Leo. Oke. Sagittarius, Aries, Leo. Oh, ini kayaknya yang paling energi yang paling dominan ya, Sagittarius, Aries, Leo. Wow. Energi paling dominan itu adalah Sagittarius, Aries, Leo. Sagittarius, Aries, Leo. Tapi di sini juga ada Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Jadi ada Pisces, Scorpio, dan Cancer. Oke, ini adalah kamu yang dealing dengan 6 zodiak ini. Kalau misalnya zodiak orang yang kamu tuju tidak ada, then it's okay tuh, ambil aja yang resonate. Tapi ini energi yang muncul adalah kamu yang dealing dengan 6 zodiak ini, ya. Oke. Well, saya akan mencoba memberikan extra healing buat kamu yang saat ini mungkin merasa kayak buat kamu yang merasa itu tadi ditinggalkan, sakit, terus kemudian merasa tantrum ya, saya akan berikan sedikit healing buat kamu. Oke, a little bit konfirmasi dari semesta aja deh ya. Kayaknya kalau healing udah banyak, saya mau kasih ini aja, kayak semacam alignment dari semesta aja buat kamu Aquarius. Ya. Manifestasi sejati itu adalah tentang menerima apa yang terbaik untuk semuanya. Jadi maksudnya begini, kadang-kadang kita tuh punya keinginan gitu ya, tapi tidak sesuai gitu. Artinya apa yang terjadi ini memang sudah terbaik untuk kita, terbaik untuk dia juga gitu ya, terbaik untuk semuanya, makanya itu yang termanifestasi. Sekalipun kita tidak bisa memandang bahwa ini baik buat kita, memang sakit mungkin rasanya buat Aquarius, tapi ini adalah yang terbaik ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya dipaksakan gitu untuk kamu bisa union sama dia atau gimana, then akan ada banyak tatanan yang kacau ya, entah nggak tahu ngefeknya di mana. Bisa jadi ngefeknya juga di kehidupan kita ke depannya. So, Aquarius belajar untuk menerima, mengalir, dan tersenyum ya. Dikasih reframe peristiwa ini bahwa Tuhan atau semesta itu memberimu yang lebih baik daripada dia ya. Kurang lebih seperti itu sayangku. Well Aquarius, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar sayangku. Namun jangan khawatir, buat kamu yang gak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya karena Bunda sering banget live. Demi apa? Tentu saja demi kamu sayangku. Jadi biar gak ketinggalan ya, oke? Well, kesayangan Aquarius, aku mendoakan yang terbaik ya. Agar di hatimu disembuhkan setiap luka-luka cinta ya sayangku. Aku mendoakan segala yang terbaik.
I wish you happiness and a good luck in love. I love you, Aquarius. Bye-bye.